welcome to my channel again guys, Gato channel. Ya kebetulan gue saat ini lagi ada di rumah konsumen gue, pelanggan lama. Beliau minta tolong sama gue untuk nyuciin mobilnya. Ya sempat berapa tahun lalu gue buka usaha cuci mobil panggilan. Waktu itu lumayan ada beberapa pelanggan gue punya, tapi sayang habis itu pandemi, sepi. Dan akhirnya tinggal sisa 2 aja sekarang guys, maksudnya yang benar-benar setia, maksudnya benar-benar gue ladenin. Karena yang lain beberapa ada yang minta gue terpaksa tolak karena selain sibuk dengan usaha gue yang lain, karena gue merintis usaha lain merintis pekerjaan lain lah, usaha lain lah, apa seperti itu, usaha yang lain, gue fokus sana. Jadi gue yang kadang-kadang menolak yang baru-baru, gue tolak, bukan karena gue sombong atau apa, karena sejujurnya usaha cuci mobil panggilan gini gimana ya, pendapatan sama waktu dan tenaga yang dibutuhkan tidak seimbang. Karena gue kan tidak mungkin mematok harga terlalu tinggi. Jadi gue tuh ngerjain satu mobil bisa sampai 2-3 jam satu mobil aja. Karena gue gimana ya, bisa dibilang pengen hasilnya benar-benar bagus, bukan cuma untuk gue, bukan cuma untuk pelanggan, cuma dari diri gue aja senang aja ngelihat kalau hasilnya itu bersih gitu loh. Maksudnya kalau nggak mau gue salah-salahan gitu ngerjain sesuatu gitu. Kalau bisa, kecuali gue benar-benar nggak bisa sama sekali atau ada halangan lain, ya mungkin akan gue percepat atau gimana. Tapi kalau selama masih memungkinkan, gue kan berusaha sedetail mungkin, sebisa gue gitu. Karena itu kadang nggak masuk gitu loh ibaratnya. Hanya gue berpaling ke yang lain yang lebih menguntungkan dan dari segi waktu dan tenaganya gitu loh. Ya karena maklum bagi gue yang punya anak udah besar-besar, apalagi sekarang kebutuhan semakin meningkat, waktu itu penting gitu. Maksudnya waktu itu penting. Dengan 2-3 jam gue bisa ngerjain pekerjaan yang lain yang sekarang ini dengan hasilnya berkali lipat gitu loh, dibandingkan dengan hanya menyuci satu mobil. Tapi karena yang 2 orang ini pelanggan pertama gue, dan dari dulu selalu setia, nggak pernah neko-neko. Apalagi ada gue punya satu pelanggan yang satu lagi, bisa dibilang pelanggan pertama, cewek, dari dia masih lajang sampai nikah punya anak udah lumayan gede sama gue gitu loh. Maksudnya nyucinya selalu sama gue. Itu tuh masalah harga tuh nggak pernah nggak pernah pelit gitu loh. Ngasihnya tuh lumayan gitu loh, maksudnya walaupun cuma nyuci mobil ukuran mobil jazz gitu, cuma 1 biji, tapi dia selalu memberi tip yang lumayan dari dulu. Makanya gue kalau dia manggil tuh, atau sama yang ini 2 pelanggan ini manggil, gue tak bakal nolak. Gue bakal tinggalin pekerjaan yang gue yang sekarang untuk 1 hari 2 hari ngerjain ini, karena gue menghargai mereka sudah begitu setia sama gue dari dulu. Jadi nilai uangnya gue tidak begitu terlalu perhatiin gitu. Kantor juga cuma 1 hari, gue bisa dapatkan yang lain di esok-esokan hari gitu. Nah ini kebetulan gue yang paling gue sukai dari rumah ini adalah halamannya guys, luas banget. Kalau tidak salah gue pernah ngobrol sama bapaknya, itu total tanah yang dia miliki itu sekitar 50 are. Cuma sebagian dipakai untuk toko bangunan, nah sebagian lagi untuk rumah. Jadi ya seperti kalian lihat ini, nah, itu pintu masuknya aja guys, itu pintu masuknya. Nah ini halamannya, full tanamannya. Salah satu yang gue suka adalah full tanaman ini guys. Luas banget. Itu rumahnya yang paling gede itu. Jadi ini masuk salah satu impian masa depan gue guys. Misalnya kalau punya rumah, tanah luas, bangunan tidak perlu tingkat, tidak perlu besar. Gue tipikalnya senang yang simple, misalnya biar ngerawat rumah itu gampang. Yang rumah secukupnya aja, kamar secukupnya,
besar secukupnya itu aja. Yang penting halamannya ini yang gue seneng, karena gue seneng tanaman. Jujur aja, sini kan ada banyak tanaman. Nah, cuma sayangnya di sini kurang tanaman buahnya selalu sedikit gitu aja. Kebanyakan tanaman palem sama tanaman hias. Kalau gue pribadi, gue punya gini bakal gue banyak tanaman buah, mangga apalah, mangga, rambutan apa. Karena gue suka buah terus terang aja. Gue kalau punya duit banyak tuh pengennya diet buah. Karena jujur bagi gue tuh gue seneng kali sama buah. Di sini cuma gue lihat ada pohon buahnya, ada kelapa, ada pohon jambu juga itu. Nah ini guys. Ini pohon jambu, atau jambu apa ini? Kayak dari daunnya kayak jambu, kami bilang jambu bol, yang bentuknya besar, dalamnya kayak kapas. Atau dapat kalian apa namanya? Itu gue suka banget pohon jambunya. Terus yang tadi ada jeruk Bali, yang itu yang ada buahnya. Sama ada pohon yang kayak langka karena gue bilang jarang nemu sekarang. Yaitu pohon boni, atau kalau tempat kalian apa namanya. Nah ini guys, 2 mobil yang gue cuci guys. Satu Fortuner, satu lagi Hummer hitam. Bapaknya belum orang kaya. Mobilnya sekitar ada 6. Nah, belum lagi Harley. Banyak. Nah ini tips dari gue guys. Kalau kalian nyuci mobil, terutama warna gelap seperti ini, jangan sembrono ya. Karena kalau kalian nyucinya salah-salan, bersihnya salah-salan, mau itu mobil mewah atau mobil biasa, itu kan menimbulkan bekas-bekas baret itu guys. Nanti kan kalian bisa kelihatan nanti kan kayak lingkar-lingkar atau baret-baret halus. Itu karena kita ceroboh dalam bersihin. Kadang orang tuh cepat-cepat langsung ngambil lap dibasahin, body masih kotor penuh debu, digosok aja. Yang penting kelihatan bersih. Nah itu untuk awal-awal mungkin bisa, tapi lama-lama nanti akan menimbulkan efek samping. Pertama cat menjadi kusam, dan timbul baret-baret yang kelihatan. Karena mobil gelap, terutama mobil hitam gini kan, kalau ada baretan dikit aja kelihatan banget itu. Beda dengan mobil yang silver atau mobil yang terang warnanya. Nah kalau kalian mau merawat mobil seperti ini, gue ada tips sederhana aja guys. Ini berdasarkan pengalaman gue aja. Pertama, kalau nyuci kan usahakan tempat teduh, jangan di tempat yang panas, kena matahari langsung. Karena air apapun sumbernya, mau dari pump ataupun dari sumur, itu mengandung residu. Maksudnya kayak pump mengandung kaporit, air sumur seringan mengandung zat kapur. Itu kalau dibiarkan mengering, itu akan bercak-bercak, menimbulkan kerak-kerak halus. Lama-lama kan kelihatan jelas gitu. Terutama kalian bisa lihat kalau habis hujan dibiarin kering kan kelihatan tol-tol itu. Nah itu kadang susah dibersihin guys. Ya makanya salah satu solusinya kalau misalnya habis hujan, misalkan dilap kali, terutama bagian kaca. Kalau bodi mungkin masih bisa ditutupi dengan pengkilat atau segala macam, tapi kalau kaca kan kadang susah. Solusi satu-satunya yang dipoles gitu, kalau udah terlalu parah. Nah untuk nyuci, biasanya orang kan kalau nyuci mobil itu, kalau misalnya nyuci benar-benar ya, bukan cepet-cepetan, biasanya kan disiram. Kalau ada mesin bagus sih, kalau ada mesin jet cleaner, tapi kalau enggak kan pakai selang apa-apa, siram, terus disabunin full semua sampai selesai, baru dibilas. Nah itu sebenarnya langkah yang keliru guys, jujur aja. Langkah terbaik adalah kalau kalian mau hasilnya terbaik dan kilapnya juga bagus, walaupun hanya menggunakan sampo aja, maksudnya tidak pakai pengkilat. Saat kalian nyabun ini, sabun sedikit aja, hanya sabun satu bidang, langsung bilas. Kalau cuaca agak adem boleh agak lebih sedikit. Nah, 2 petak misalnya, ini misalnya
ini dan ini di sabun langsung dibilas. Tapi kalau cuaca agak hangat, sedikit aja, tambahin segini aja dulu sabun langsung bilas. Supaya apa? Sabun namanya sabun atau sampo mobil itu yang namanya berbusa-busa itu pasti mengandung deterjen. Nah itu kalau terlalu lama nempel di bodi mobil itu akan mengendap, walaupun tidak terlihat dalam waktu dekat, tapi akan terus lama-lama kan kelihatan. Jadi kalian ingat, sampo disiram dulu, disiram dengan air, disampo, terus langsung bilas. Nggak apa-apa, nggak kalian lap dulu, nggak apa-apa. Kalau di cuaca teduh gini nggak aman, tapi kalau di cuaca panas, kalau gue langsung gue lap, cuci sabun, bilas langsung gue lap. Biarpun nantinya akan kena cipratan dari yang lain-lain, yang penting jangan nempel dulu airnya, jangan dibiarkan ngering dulu airnya. Kalau itu cuaca panas, maksudnya di tempat yang panas. Nah gue kalau nyuci mobil yang lain nih, bapaknya kalau parkirnya di luar, gue sengsara guys, karena mobilnya banyak warna gelap. Nah yang kedua, tips yang kedua, kalau kalian nyuci mobil, nyuci sendiri di rumah, kalau bisa bodi jangan disiram dulu, ini dulu dibersihin. Area bawah ini semua, ban udah dibersihin semua, kolong bilas, udah kalian bilas, sabun bilas, pindah ke ban yang satunya lagi sampai habis semua. Kalau udah semua kolong-kolong di bagian bawah ini bersih, baru kalian ke bodi. Kenapa? Karena kalau kalian bodi dulu terus baru pindah ke bawah, terlalu lama airnya di atas. Kadang walaupun cuaca sejuk pun akan kering sendiri karena kelamaan dia. Karena nyuci ini kolong ini paling lama ini, setelah aja nyuci kolong, nyuci ban, apalagi orang yang telaten pasti nyucinya bersih banget gitu. Ini kan butuh waktu lama. Jadi kalau bisa bawah dulu. Sabunnya jangan dijadikan satu, maksudnya habis kalian nyuci semua ban, semua kolong-kolong, buang air sabunnya, buang, bilas semua peralatan yang dipakai untuk nyuci di, entah spons atau kain apa yang kalian pakai untuk menggosok ini. Kalau bisa pakai ada 2 spons atau 2 kain lah, jadi khusus untuk kolong-kolong satu, untuk bodi satu. Kenapa? Karena kolong ini kan kotor, banyak pasir, lumpur, segala macam. Jadi kalau kalian jadikan satu sabun sini dengan sana, itu sama aja yang kalian ngamplas. Karena sisa-sisa kotoran itu yang di sponnya atau apa kan kalian tidak tahu. Biarpun kalian udah bilas, kadang kita gosok kan pasir-pasirnya masih nempel. Itu kayak ngamplas, itu menggores cat. Jadi kalau bisa pisahkan. Kalau tidak bisa, kalau tidak punya sama sekali, misalnya cuma soalnya satu spon itu, ya kalian bilas betul-betul, air sabunnya buang, bilas sempat gini ya, bikin larutan yang baru, larutan sabun yang baru kalian gunakan ke bodi mobil. Itu aja. Supaya apa? Supaya hasilnya lebih maksimal. Kan mobil itu mahal. Ya kalau bisa dirawat dengan baik. Kecuali kalau kalian orangnya super kaya, ogah-ogahan, rusak buang dikit, bosan buang, ya lain cerita lah. Kalau kalian sayang sama kendaraan kalian, seperti itu aja. Oke, segitu aja tips dari gue. Gue mau nyuci dulu guys, nyuci ini biar tidak kelamaan. Oke, selamat, sampai jumpa di channel gue berikutnya. Ketik like dan subscribe nya kalau kalian suka. Mohon dukungannya, semoga channel gue bisa berkembang lebih baik dengan bantuan kalian. Oke, kasih.